Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali malam hari ini kita kembali bertemu dalam pemuritan trio dan kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam seri pemuritan yang baru ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekerja di trio, untuk belajar dari tokoh-tokoh pengusaha, para entrepreneur yang tertulis dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan bertemu dengan pengusaha yang pertama di muka bumi ini, yaitu Kain dan Habel. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita siapkan diri, kita mohon Roh Kudus menuntun agar sungguh-sungguh firman yang disampaikan ini menjadi terang dan pelita bagi jalan kita. Bukan cuma hanya sekedar pengetahuan tentang Alkitab, tetapi sungguh-sungguh kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, dalam bisnis, usaha dan pekerjaan kita, dan janji firman Tuhan yang terbaik itu menjadi bagian kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami melalui bisnis, usaha dan pekerjaan. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah talenta yang harus kami kembangkan dan kami kelola seturut dengan kehendak-Mu, karena ini semua daripada-Mu saja. Bapa, ampuni kami kalau ada kesalahan, kalau ada dosa dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, kalau kami masih ada hal yang belum berkenan di hati Tuhan, ajar kami untuk terus selaras dengan firman Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu diisi kembali dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun sehingga sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami terima dan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima dan menyambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, pengusaha yang dicatat pertama kali di Alkitab adalah Kain dan Habel. Tertulis di Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan 5. Kita baca bersama ya. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa Habel itu bekerja dalam bisnis peternakan dan Kain itu dalam bisnis pertanian. Dan kemudian mereka sama-sama memberikan persembahan dari hasil usahanya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa sikap Tuhan terhadap persembahan Kain itu berbeda dengan persembahan Habel. Perbedaannya sangat besar, saudaraku. Karena Kain kita lihat bahwa dalam menjalankan bisnis pertaniannya, dia sepertinya tidak terlalu mengindahkan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa bisnisnya, bahwa usahanya, pertaniannya dapat berhasil itu karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan dia tidak melihat bisnisnya, pekerjaannya ini itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan dapat berhasil hanya karena Tuhan. Sehingga ketika dia menyatakan syukurnya, dia perlu beberapa waktu lamanya. Ayat 3 dikatakan setelah beberapa waktu lamanya. Jadi tidak langsung dia bersyukur ketika bisnisnya ini menghasilkan, tetapi lewat beberapa waktu lamanya akhirnya dia mempersembahkan korban bakarannya, dan itu pun dikatakan sebagian dari hasil tanahnya. Dan memang kita bukan memberikan seluruhnya, semuanya, tetapi sebagian dalam konteks ini adalah hanya bagian terkecil, bagian yang tidak terlalu baik, seadanya saja. Jadi sikap hati Kain melihat bisnis pertaniannya itu jauh sekali dari bagaimana sikap hati Habel. Sementara Habel itu
dikatakan dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Berarti Habel itu mempersembahkan yang pertama, yang terbaik ketika kambing dombanya itu mulai berkembang biak. Yang sulung itu dia langsung berikan kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini lemak-lemaknya berarti kambing dombanya ini adalah yang terbaik, gemuk, dan kualitasnya bagus. Itu yang diberikan kepada Tuhan, bukan yang seadanya. Berbeda sekali dengan Kain. Jadi dalam hati Habel, dia betul-betul tahu dan sadar bahwa bisnis peternakannya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau dapat berkembang biak itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Dia melihat bisnis peternakannya ini sebagai aset dari kerajaan sorga, bukan miliknya sendiri. Jadi dia langsung memberikan yang terbaik, yang pertama, hasil pertama dari usahanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Berbeda dengan apa yang dipersembahkan pada Kain. Sikap hati kedua pengusaha ini sangat-sangat jauh berbeda. Dan dua pengusaha ini Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi dikatakan Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Dalam bahasa Inggris ditulis bahwa the Lord respected Habel and the offering and did not respect Kain and the offering. Saudaraku, dua pengusaha yang berhasil, karena mereka sama-sama berhasil ya di dalam bisnisnya. Mereka juga sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan dari hasil usahanya, tetapi sikap hatinya berbeda. Tuhan melihat dari sorga, dan Tuhan menghargai, menghormati yang satu dan tidak menghargai yang lainnya. Pertanyaannya kepada kita, apakah dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita sehari-hari di trio ini, apapun bagian kita, apapun jabatan kita, apapun tanggung jawab kita, apakah Tuhan sudah menjadi yang terutama dan yang pertama di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita? Kalau Tuhan menjadi yang utama dan terutama, yang pertama dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita, maka di setiap keputusan, di setiap pertimbangan, di setiap langkah, di setiap rencana, di setiap bisnis plan, kita mengutamakan untuk datang pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, minta Tuhan campur tangan. Bukan hanya kita langsung mengerjakan, mengambil keputusan, melakukan pertimbangan dengan pemikiran kita, dengan hati kita, dengan keinginan kita, dengan tujuan-tujuan kita. Kalau Tuhan yang pertama dan Tuhan yang utama, maka cara bekerja kita, kinerja kita, itu kita peruntukkan untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu kalau memang Tuhan adalah yang pertama dan yang utama, syukur kita ketika hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita terima, kita sudah melihat bahwa ada hal yang baik yang terjadi, ada pertumbuhan, ada terobosan, ada kesempatan-kesempatan yang bagus, ada customer-customer yang banyak, penjualan yang banyak. Syukur kita itu kita naikkan pertama dan terutama kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia, kita mengucap syukur, berterima kasih kepadanya, karena kita tahu itu semua berkat Tuhan, bukan merasa bahwa itu adalah memang karena kekuatan kita, kepandaian kita, kehebatan kita, dan karena memang kita yang kerja keras, karena memang kita yang mengusahakan dengan luar biasa. Saudaraku, apakah Tuhan sudah menjadi yang pertama dan yang terutama dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita di Trio Group ini? Karena kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengindahkan apa yang kita kerjakan, dan Tuhan respect, menghargai, menghormati kita. Dan orang yang dihargai Tuhan, bisnis, usaha, pekerjaan yang dihormati Tuhan, saya percaya berkat-berkat terbesar,
pertolongan pada waktunya, mujizat yang besar, pembukaan terobosan itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Saudaraku, kita sudah sangat familiar, bahkan mungkin kita sudah hafal ya dengan firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan, but seek first the kingdom of God. Saudara, kalau kita mencari keuntungan itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kita mau jadi kaya itu juga bukan yang salah. Uang itu bukan sesuatu yang jahat. Kita sudah pelajari itu. Tetapi kekayaan, harta, uang yang banyak, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa diraih, itu tergantung yang pertama, hati kita tertuju kepada siapa. Kalau kita punya kekayaan, kita punya bisnis yang sangat profitable, kita punya keuntungan yang banyak, pekerjaan kita berhasil, karir kita luar biasa, kita terkenal dan sebagainya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita bersandar hanya pada Tuhan, maka hal-hal yang kita punya, hal-hal yang kita raih itu akan digunakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk masyarakat luas, untuk keluarga kita, untuk kerajaan Allah terutama. Tetapi kalau apa yang kita kejar, apa yang kita raih, apa yang kita peroleh dengan hati yang tidak berkenan, hati yang tidak selaras dengan firman Tuhan, pasti kita akan mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, untuk keinginan kita sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, untuk dinikmati sendiri. Kita tidak peduli keluarga, kita tidak peduli orang lain, kita tidak peduli masyarakat yang mungkin membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Tuhan berkata bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, menautkan hati kepada Allah lebih dahulu, itu yang terutama dalam setiap bisnis, usaha dan pekerjaan. Dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan katakan dan Tuhan janji, semuanya itu, apa yang dicari oleh manusia itu, Tuhan yang akan tambahkan kepada saudara dan saya. Demikian pemuritan malam hari ini. Saya berdoa ini menjadi kekuatan yang baru, dan ini menjadi sikap hati yang baru, sikap hati yang kokoh, kuat, teguh, berdiri di atas batu karang, bahwa seluruh pekerjaan, usaha dan bisnis kita apapun itu, yang pertama, yang terutama adalah Tuhan di atas segalanya. Mari kita tutup pemuritan ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kekuatan kami. Kebenaran itu adalah seperti sauh yang menjadi jangkar kehidupan kami, sehingga kami tidak terombang-ambing dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kami mau berdiri teguh di atas batu karang firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami akan mengutamakan Engkau yang terutama, Engkau yang pertama di dalam segala pekerjaan kami. Dan kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Tuhan yang akan memberi, Tuhan yang akan menambahkan. Berkati Trio Group ya Tuhan, dengan semua bisnis usahanya. Berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah melalui doa mereka, kinerja mereka, ada berkat Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Tuhan mengindahkan Trio Group ini dan setiap kami anak-anak Tuhan yang bekerja dengan menautkan hati kepada Tuhan. Berkati di bulan Juni ini Tuhan, apapun bisnis, usaha, toko, baik online maupun offline, apapun produknya, apapun bisnisnya, di dalam pertolongan Tuhan, sehingga setiap target dapat tercapai. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan datangkan pertolongan-Mu, Tuhan akan lakukan mujizat-Mu yang luar biasa. Kami percaya dan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Terima
Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa kami. Kami mengangkat semua permohonan kami, doa kami, pujian kami hanya kepadamu saja, di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya dengan kasih karunia, sehingga engkau memperoleh kebaikan dan kemurahan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati bisnismu, diberkati dalam pimpinan Tuhan, diberkati engkau dengan hati yang mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan akhirnya segalanya ditambah-tambahkan kepadamu. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, persekutuan, dan hikmat dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.